Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa fihi unzila al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita mengawali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana bulan Ramadan hari yang 11 ini diberikan rahmat, taufik, hidayah, kekuatan jasmani rohani sehingga sampai hari ini alhamdulillah diberi kesehatan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan sampai akhir Ramadan dan ketemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Pemirsa rahmatullah, kategori yang memasuki di atas 10 hari atau di tengah-tengah Ramadan, kita sudah mengenal awaluha rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiratuhu itqun nar. Kita memasuki penuh dengan rahmat, oleh karena itu bulan Ramadan dikatakan Syahrul Maghfirah. Syahrul Maghfirah artinya bulan penuh ampunan. Hadirin rahimakumullah, Allah SWT memberikan firman-Nya di dalam surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di situ ada kata maghfirah. Wasari'u, bergegas-gegaslah kamu ila maghfiratin, menuju maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Identik dengan Syahrul Maghfirah. Oleh karena itu marilah kita mengkaji sejenak mengapa di dalam diri manusia ini, yang manusia kita sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, atau dikatakan dalam Al-Quran ahsan taqwim, yakni surat Ad-Din, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Predikat ahsan taqwim ini perlu dipertahankan oleh kita semuanya. Sebab apa? Kadang-kadang dan banyak sekali ketika ciptaan Allah SWT yang berupa manusia, berupa kita semuanya, yang diberikan predikat ahsan taqwim, itu suatu saat summa radadnahu asfala safilin. Suatu saat manusia itu tidak bisa mempertahankan ahsan taqwim, bisa jatuh jadi asfala safilin. Jadi jelek-jeleknya derajat, jelek-jeleknya makom. Tapi ada hal yang tetap diberikan Allah sebagai ahsan taqwim, itu kecuali ada huruf istisna, itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Hari ini rahmatullah, saya hubungkan dengan jati diri manusia yang ahsan taqwim. Di dalam bulan Ramadan yang baru satu yang kita kenal maghfirah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak minta ampun kepada Allah SWT dengan mengucapkan istighfar, bisa istighfar yang pendek, astagfirullahaladzim, atau sayyidul istighfar, atau istighfar yang lain dalam Al-Quran, astagfirullahaladzim, dan sebagainya. Intinya kita berikan makna dalam diri kita bahwa kita ini manusia yang banyak kesalahan dan banyak khilaf. Sehingga kita tidak mungkin dan tidak akan bisa mencapai derajat ahsan taqwim kalau tidak sering-sering beristighfar kepada Allah SWT. Rasulullah SAW yang sudah predikatnya maksum, sudah diberikan derajat yang makam yang tinggi oleh Allah, itu pun memberikan contoh setiap hari 70 kali.
sebuah ansur maratin. Jadi 70 kali istighfarnya Rasulullah. Itu yang kita ketahui dalam sebuah hadis. Tapi banyak hal yang tidak kita ketahui, di antaranya Rasulullah sujudnya, kakinya sampai bengkak-bengkak. Itu suatu tanda bahwa uswah hasanah, contoh dari beliau Rasulullah ini betul-betul kita harus menyenangi, harus mencontoh, walaupun tidak bisa 100%. Kembali lagi hadirin rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang penuh maghfirah ini, marilah kita manfaatkan. Kita manfaatkan betul yang disediakan oleh Allah, penuh dengan rahmat di awalnya, maghfirahnya disebar di tengah ini. Oleh karena itu, Allah SWT, jangan itu nggak tunda. Artinya bahasa Arab itu cepat-cepatlah kamu sekalian. Ila maghfiratin min rabbikum. Karena apa? Derajat atau makom maghfirah ini adalah disediakan sendiri khusus oleh Allah SWT wa jannatin. Jadi hubungannya dengan orang yang sudah diberikan ampunan oleh Allah, kalau sukses, kalau lulus, dan maghfirahnya betul-betul diberikan kepada manusia, betul-betul mendapatkan ampunan, maka teruskan dalam ayat tersebut wa jannatin, ada sebuah surga yang luasnya arduhas samawati wal ardh lil muttaqin. Surga yang luasnya itu langit, seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Udat lil muttaqin, jelas untuk orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Udat lil muttaqin, kata takwa Allah di sini untuk orang golongan muttaqin, kalau kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah 183 pasti, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama. Jadi tatakun yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah 183 adalah derajat untuk mencapai, melewati kutiba alaikumusiyam, harus melewati sebuah proses, yakni diantaranya berpuasa bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan disediakan hari-hari khusus, yakni untuk istighfar, untuk memperbanyak ampunan, minta ampun kepada Allah SWT. Di situ dijelaskan supaya apa? Disediakan surga yang surganya adalah untuk orang derajat muttaqin, untuk la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, berbicara masalah taubat, ini Allah SWT banyak sekali memerintahkan, di antaranya wa tubu ilallah. Ya amanu, hai orang yang beriman, tubuh kamu semuanya bertobatlah jami'an dengan keseluruhan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, supaya kamu la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi hadirin rahimakumullah, hari-hari seperti ini marilah jangan kita lewatkan, karena hari semacam ini bulan yang sangat mulia, di antaranya ada hari-hari khusus yang penuh dengan ampunan, dan kita manfaatkan betul-betul. Tujuan kita adalah tidak lain mencari ridho Allah, yang tidak lain juga kita mempertahankan jati diri manusia supaya kita tetap menjadi predikat ahsan taqwim. Hadirin rahimakumullah pemirsa, mudah-mudahan doa kita semuanya mohon pada Allah SWT di dalam atau menempuh perjalanan bulan Ramadan yang saat ini masih hari ke-11, berlanjut sampai hari berikutnya, mudah-mudahan dibentengi oleh Allah keimanan kita. Karena apa? Kita sering dalam suatu kehidupan kita punya musuh yang selalu menggoda, yakni syaitan rajim, syaitan aduwwun mubin. Jadi syaitan itu betul menggoda manusia. Oleh karena itu dengan puasa bulan Ramadan, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi predikat ahsan taqwim karena diberikan maghfirah. Sehingga sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, kan siapa yang puasa karena iman dan DPDB, artinya mengharap ridho Allah, betul-betul ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kata ghufira, diberikan ampunan dosa yang sudah lewat, itulah yang kita capai, yang kita inginkan, sehingga derajat maghfirah menuju
yaitu udat lil muttaqin. Hadirin Allah, mudah-mudahan ada guna manfaatnya dan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan maghfirah, diberikan sebuah predikat yang idkun menar di hari nanti. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.